Level 16. Film diawali dengan memperlihatkan kumpulan anak-anak perempuan yang sedang bermain di suatu tempat. Mereka mengenakan pakaian rapi dan seragam. Tempat tersebut adalah asrama Akademi Vestalis. Ada yang aneh di akademi ini. Anak-anak perempuan itu tidak pernah keluar dari asrama sejak bayi. Mereka dijanjikan akan diadopsi ketika sudah memasuki level 16. Penasaran dengan alur ceritanya? Tetap terus channel ini. Selamat datang di channel Sukagi Pohon Rindang. Bagi penonton jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Mereka berbaris kemudian melakukan aktivitas wajib, yaitu membersihkan wajah sebelum tidur. Mereka memakai skincare yang sudah disiapkan pihak asrama. Tidak tahu skincare merek apa, namun mereka wajib memakainya. Anehnya, saat memakai skincare, mereka harus menghadap kamera. Supaya ngapa coba? Kalau kita kan menghadap kaca. Segala aktivitas mereka dipantau menggunakan kamera yang terhubung ke monitor di ruang pantau. Semua sudut ruang dipasang kamera. Mungkin untuk menjaga keamanan dan disiplin para gadis itu saat menjalani pendidikan di asrama. Seorang peserta didik berparas Asia bernama V tidak sengaja menyenggol teman dan ia menjatuhkan botol skincare-nya. Ternyata gadis ini memiliki ketajaman penglihatan yang kurang. Ia berteriak memanggil temannya untuk meminta bantuan. Temannya yang bernama Vivin sebentar lagi mendapat giliran memakai skincare, mengingatkan V untuk segera bangun agar tidak kehilangan posisinya. Namun, V tetap berusaha mencari botol skincare-nya. Merasa kasihan, Vivin pun bergegas membantu V. Teman yang lain juga mengingatkan Vivin bahwa sudah tiba gilirannya. Artinya, mereka sangat tertib dan disiplin, barisan tidak boleh berubah, dan waktu sudah ditentukan. Vivin pun terburu-buru dan segera memakai skincare. Namun, saat sudah tiba di depan kamera, lampu peringatan sudah menyala, dan bel pembatas waktu sudah berbunyi. Vivin sudah berusaha berkata bahwa ia sudah berada di tempat yang ditentukan, dan segera memakai skincare. Namun, sia-sia saja. Tiba-tiba petugas keamanan asrama masuk. Anak-anak itu ketakutan, spontan langsung menghadap tembok. Penjaga itu pun akhirnya membawa Vivin keluar entah kemana. V pun menangis dan menyesal melihat kepergian Vivin yang disebabkan kesalahannya. Scene pun berpindah, memperlihatkan anak-anak perempuan tadi sudah beranjak remaja. Sebut saja para gadis. Mereka sedang konsen mengikuti materi tentang gadis bersih. Mereka menonton sebuah rekaman yang ditayangkan berulang-ulang. Itu dilakukan sebagai motivasi dan pengetahuan. Tapi kalau kita cermati, itu seperti doktrin. Kalau kita menonton materi itu akan merasa bosan, ditambah lagi kasetnya sudah usang, sehingga membuat kualitas dan kelancaran video materi yang diputar terkadang terhambat. Sesama mereka menjadi bingung, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Inilah sosok Vivin yang sudah gadis, di mana saat di level 10 atau masih anak-anak, ia sempat dibawa oleh petugas keluar saat ia terlambat menggunakan skincare. Setelah mengikuti kelas, mereka kembali ke kamar. Kita tidak tahu suasana siang atau malam di asrama itu karena tidak ada cahaya matahari yang masuk. Malam hari dan waktu tidur hanya ditandai dengan cahaya lampu yang meredup. Vivin sudah di atas tempat tidurnya. Ia mengawasi teman-temannya yang sudah terlelap. Sangat cepat mereka terlelap, sedangkan Vivin belum. Setelah itu, Vivin mengambil jepit rambutnya dan membuka sandaran tempat tidur, kemudian membuat goresan menghitung hari selama ia berada di kamar itu. Esoknya, mereka disuruh berkumpul oleh wanita bernama Bu Brizil yang menyampaikan kabar bahwa mereka sudah menyelesaikan level 15. Dari levelnya, berarti para gadis ini berusia 15 tahun, dan mereka pun akan naik ke level 16. Para gadis itu pun tersenyum sumringah. Ibu Brizil menjelaskan, level 16 tersebut akan menjadi tahun terakhir mereka di Vestalis dan mereka akan bertemu keluarga baru atau akan ada yang mengadopsi.
Bu Brizil ini terkenal galak. Ia tak segan-segan membetak gadis yang melihatnya saat berbicara. Mereka pun pindah ke kamar barunya di level 16. Vivin mendapat kamar dengan nama Mawar. Dikawal seorang penjaga menuju kamar. Setelah masuk mereka langsung dikunci agar tidak berkeliaran. Betapa senangnya mereka saat melihat kamar Mawar yang mereka tempati di level 16. Kasurnya besar. Ternyata di kamar itu ada V, gadis Asia yang dulu saat botol skincare-nya jatuh ditolong oleh Vivin. Sekarang mereka satu kamar lagi. Vivin masih mengenang kejadian itu dan masih merasa kecewa kepada V. Sebelum tidur, para gadis itu harus minum vitamin. Tidak tahu apa kandungan dalam vitamin itu. Mereka yang lugu dan penurut, ditambah lagi diawasi kamera, akan selalu minum vitamin itu. Mereka yakin vitamin itu membuat kulit sehat dan cantik. Vivin pun meminum obat itu dan langsung tersenyum ke kamera. Saat di toilet, Vivin dikejutkan V yang tiba-tiba berada di hadapannya. V ingin menceritakan sesuatu kepada Vivin, namun Vivin masih gak mau bicara dengannya. Di level 16, Bu Brizil menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada orang yang mau mengadopsi mereka. Brizil meminta para gadis itu untuk belajar banyak hal, diantaranya cara berpakaian seperti keluarga kalangan atas. Para gadis itu diberikan pakaian baru dan tertera nama mereka masing-masing. Gadis itu diberikan kesempatan melihat Bu Brizil. Mereka tersenyum melihat gaun baru. Besok malamnya, mereka diizinkan mengenakan gaun baru itu. Scene berpindah ke dalam kamar yang memperlihatkan Pipin yang sedang berusaha mengeja namanya. Dari scene ini jelas bahwa mereka di asrama itu tidak diajari baca tulis. Asrama macam apa ini? Para gadis itu kembali tidur, mengucapkan selamat malam yang ditandai dengan redupnya lampu. Saat semua gadis tertidur, ternyata V belum tidur. Apa yang membuatnya tetap terjaga dari tidurnya? Saat mencuci pakaian, Vivin kedatangan V. Lagi-lagi V ingin membicarakan sesuatu. Tidak ingin ada masalah, Vivin tetap tidak mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan V. Namun, V berusaha keras. Akhirnya, ia menyampaikan kepada Vivin untuk tidak meminum vitamin yang diberikan sebelum tidur. Telah menjadi rutinitas. Sebelum tidur, para gadis itu wajib minum obat. Vivin mendapat giliran minum, namun ia tidak menelannya. Pil biru itu ia buang ke kloset. Vivin bersedih karena merasa bersalah telah berbohong. Setelah semua gadis minum vitamin, mereka pun langsung tidur. Mereka begitu cepat terlelap. Kali ini, mereka tidur dengan gaun baru pemberian Bu Brizil. Sedangkan Vivin belum tertidur. Mungkin ini ada pengaruh obat yang mereka minum, sehingga langsung tertidur. Sama seperti ketika di level sebelumnya. Di kamar level 16 ini, Vivin juga membuat garis penanda berapa lama ia berada di kamar itu. Vivin mencoba membangunkan temannya, namun tidak ada respon. V pun terbangun menjelaskan bahwa teman-temannya tak akan bangun karena pengaruh vitamin itu. Dari menit ini, membuat kita semakin curiga dengan asrama ini. Vivin belum percaya akan hal itu. Dia mengatakan seperti yang dikatakan pihak asrama, bahwa vitamin tersebut membuat mereka sehat. V mengingatkan Vivin, jika pintu kamar terbuka, pura-puralah tidur. Vivin berkata, penjaga tidak akan masuk karena dilarang. V menceritakan bahwa penjaga akan masuk saat mereka tertidur. Ih, serem. Ternyata, Bu Brizil bersama dua orang penjaga tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Tak lama dari Vivin dan V saat mengobrol tadi. Mengejutkan, penjaga itu menggendong dan membawa Vivin bersama seorang temannya yang terlelap keluar kamar. V bangun dan mencari Vivin yang sudah tidak ada di kamar. Dia berharap temannya itu baik-baik saja. Vivin dibawa oleh penjaga tersebut menuruni tangga. Vivin dibawa ke suatu ruang. Setelah penjaga keluar, Vivin mencoba membangunkan temannya, namun tidak sadar.
Tak lama, Brizil masuk bersama pasangan yang sudah lumayan berumur. Vivin kembali pura-pura tidur. Brizil memperkenalkan Vivin kepada pasangan itu. Ia mengatakan Vivin berparas klasik, berwajah lembut, kulitnya bagus. Seperti lagi menawarkan dagangan gitu. Istri dari pasangan itu menuju cermin dan berkaca melihat wajahnya yang mulai keriput. Setelah mendengarkan penjelasan dari Brizil, pria tadi menanyakan kepada istrinya yang sedang bercermin, apakah dia tertarik dengan kulit wajah Vivin? Mereka sempat berdebat tentang keputusan mereka di tempat itu. Ada apa ya? Mau adopsi anak kok kayak gini? Ternyata mereka tertarik dengan temannya Vivin. Pasangan tua itu pun membayarnya dan pergi. Vivin dikembalikan ke kamarnya. Brizil menyuruh penjaga membawa wanita yang lainnya. Kenapa harus pas lagi bobok tuh gadis? Mereka melakukan transaksi. Ada yang gak beres nih. Mengetahui kedok pengelola asrama Vestalis, Vivin mengatakan kepada Vi mereka tidak untuk diadopsi, namun akan dijual. Vi mengajak Vivin untuk kabur karena ada kesempatan pintu tidak dikunci. Brizil dan penjaga masuk lagi ke kamar dan membawa Vi keluar. Malam ini benar-benar banyak pembeli. Vivin berusaha keluar, namun saat mencoba membuka pintu level 16, ternyata sudah dikunci. Vi tidak ada yang membelinya, dia dikembalikan lagi ke kamar. Di lain waktu, ada seorang dokter di asrama itu sedang memeriksa kesehatan para gadis. Ia menyuntikkan cairan kepada Vivin dan lainnya. Dokter itu berdalih yang ia suntikan adalah obat untuk menjaga badan agar tetap sehat. Padahal obat itu memiliki pengaruh agar para gadis mudah tertidur. Sebut saja bius. Ternyata dokter gadungan nih. Vivin mengira dari 4 kamar, mereka berada di lantai yang berbeda. Ternyata mereka di lantai yang sama. Itu semua telah diketahui oleh Vi. Vivin pun terkejut mendengar hal itu. Mereka terus mencari jalan keluar dari tempat itu dengan menganalisa kapan penjaga membuka pintu dan lainnya. Vivin mengatakan kepada Vi saat ia menyusuri jalan ingin membuka pintu level 16 dan melewati kamera, tidak terjadi reaksi apa-apa. Artinya, tidak selamanya monitor di ruang penjaga itu diawasi. Ini menjadi kesempatan mereka untuk keluar. Mereka memerlukan kunci berupa kartu untuk membuka pintu. Suatu waktu, saat gadis itu tertidur, seorang penjaga masuk dan melakukan aksi mesum. Vi, yang sudah merencanakan akan mengambil kunci, langsung menghajar penjaga itu. Vi menghampiri Vivin yang dikurung karena tidak disiplin. Namun, Vi tidak melepaskan Vivin, hanya mengatakan sudah mendapatkan kartu yang mereka cari. Brizil melepaskan Vivin. Ia dikumpulkan bersama rekannya dan mendapatkan pengarahan. Brizil mengatakan bahwa satu di antara mereka, yaitu Vi, telah berbuat keji. Padahal, Vi membantu menyelamatkan teman sekamarnya yang akan dihohoihi oleh penjaga. Si dokter gadungan itu juga memberikan ultimatum kepada para gadis untuk tetap mematuhi aturan asrama. Setelah kejadian itu, pihak asrama semakin tegas. Brizil memaksa Vivin meminum obat karena curiga dengan gerak-gerik Vivin. Vivin tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya ia meminum vitamin bius itu. Vivin mencoba melukai tangannya menggunakan jepit rambut agar ia tidak tertidur. Namun, efek obat itu terlalu kuat. Ia sempoyongan. Sambil meronta-ronta, Vivin akhirnya menemukan kunci yang ditinggalkan oleh Vi. Ternyata di balik tempat tidurnya. Saat digunakan, kunci itu sudah tidak berfungsi lagi. Ya elah. Kemudian ia membuka baut pada engsel pintu. Berhasil, Vivin pun keluar. Namun ketemu Brizil lagi. Saat Brizil akan menyuntikkan vitamin alias bius kepada Vivin, Vivin berhasil memukul Brizil dengan lampu dan menyuntikkan bius itu ke Brizil. Mamam tuh bius. Vivin menuju tangga dan baru pertama kali melihat bulan.
Vivien melanjutkan langkahnya, ia menemukan ruangan seperti penjara. Akhirnya ia menemukan V yang dikurung di ruang itu. Kita diperlihatkan ruangan seperti tempat bedah. Mereka menemukan mayat. Ternyata mayat itu adalah gadis yang ada di asrama. Wajahnya sudah dikuliti. Ih, sadis. Mereka terkejut dan berteriak histeris. V berusaha membawa teman-temannya untuk keluar dari asrama itu. Vivien menemukan ruangan yang menampilkan profil perusahaan kecantikan yang berkedok asrama pendidikan untuk para wanita. Vivien semakin yakin akan keburukan tempat tersebut. Setelah semuanya berkumpul, V menjelaskan tempat apa itu kepada temannya. Namun, sempat ada yang ragu. Vivien pun datang membawa Bu Brazil. Do not want to adopt us. All they care about is our skin, and they will take you downstairs and skin. Brazil mengakui semua kejahatan di asrama itu dan dia hanya sebagai karyawan biasa. Para gadis itu akhirnya bisa keluar dari asrama. Dengan semangat mereka berlari. Penjaga sempat menangkap V, namun berhasil lepas dibantu oleh Vivien. Vivien dan V terkepung oleh penjaga asrama yang berada di luar. Mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi ke dalam gudang. Dokter gadungan datang untuk membujuk Pipin agar keluar dan mengikutinya. Namun, apa yang dilakukan Pipin sungguh sangat mengejutkan. Ia menggores wajahnya agar rusak dan tidak ada yang mau membelinya. Besoknya, polisi menemukan Vivien dan V dalam keadaan selamat. Film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan, maka akan ketahuan juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.